Mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya di Bara Masyudra Channel. Sebelum kita lanjut pada video pembahasan ini, saya meminta kesediaan kalian untuk klik tombol subscribe sebagai upaya mendukung channel ini. Terima kasih. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tutorial menggunakan bahan ajar digital mahasiswa Universitas Terbuka, aplikasi BA Digital. Aplikasi ini diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa Universitas Terbuka, baik mahasiswa SIPAS maupun non-SIPAS. Hal ini diakibatkan karena misalnya ada keterlambatan pengiriman bahan ajar cetak, maka kalian bisa menggunakan bahan ajar digital untuk belajar secara mandiri. Sebelum kalian menggunakan bahan ajar digital ini, kalian harus memiliki aplikasinya. Kalian bisa email saya dengan subjeknya BA Digital 2021. Untuk alamat email saya ada di link deskripsi channel ya, atau kalian bisa langsung email saja ya. Oke, versi yang saya gunakan untuk bahan ajar digital Universitas Terbuka ini adalah versi 2.7. Untuk di Play Store kalian bisa unduh ya, tapi itu kalau tidak salah belum update untuk versinya. Jadi untuk saat ini kita pakai yang 2.7 karena Universitas Terbuka mengalami kendala dalam proses update mengenai aplikasi BA Digital. Baiklah, langsung saja kita tutorialnya. Yang pertama kalian unduh dulu ya BA Digitalnya, kemudian kalian install di aplikasinya di handphone kalian sendiri, kemudian baru kita login. Menu tampilan awalnya adalah seperti ini, bahan ajar digital Universitas Terbuka. Untuk yang pertama kalian akan menemukan tampilan seperti ini, store, ada kategori dan home ya. Di bagian store itu memang ada dua kategori, ada dua menu bar, kategori dan home. Home itu berisi buku-buku baik itu new release, free books ataupun buku yang lain. Nah, yang ini hanya sebagai tampilan awal saja. Kalian tidak perlu mengklik buku-buku yang ada di tampilan home. Ataupun tampilan untuk kategori itu juga sama. Untuk kategori ini dikategorikan buku-buku yang ada di BA Digital ini dikategorikan berdasarkan program studi. Akan tapi karena kita sudah punya akses untuk bisa masuk, jadi kita tidak perlu menggunakan kedua kategori ini, baik kategori maupun home yang ada di bagian store atau laman utama dari bahan ajar digital UT. Untuk login kita harus menggunakan akses pojok kiri atas berupa menu bar tersebut ya. Itu untuk kita bisa login ke menu aplikasinya. Pojok kanan atas itu berisikan library, ada store, adapun seperti itu ya. Lah ada publisher. Maka kalian klik yang library. Karena store ini adalah toko dan library ini adalah perpustakaan kita sendiri. Karena ini sudah, ini tampilan my library-nya ada 3 menu bar, baik itu sampel, call, dan lokal. Nah, karena kita ini bahan ajar digital, maka jelas kita klik call karena sampel dan lokalnya itu tidak ada. Artinya 0 buku di sana. Nah, kita klik call. Di bagian call ini dibutuhkan sebuah kunci akses, yaitu name dan password. Ya, username dan password. Untuk username kita gunakan name, tapi kita kasih sebuah tambahan lagi yaitu @ecampus.utac.id. Sedangkan untuk password itulah UT diikuti dengan tanggal lahir, berarti U-nya besar, T-nya kecil, kemudian tanggal lahirnya berapa ya. Ini adalah sebuah peringatan mengenai akses bahan ajar digital UT ya. Itu langsung otomatis karena ini berdasarkan akun kalian sendiri-sendiri karena sudah disesuaikan dengan NIM. Jadi ketika kalian login itu hanya menampilkan bahan ajar milik kalian sendiri. Nah, ini adalah NIM. Kemudian kalian ketik @ecampus.utac.id, kemudian diikuti oleh tanggal lahirnya, U besar, T kecil, misalnya bulan Januari 2000 berarti 01/01/2000. Nah, langsung muncul seperti ini tampilan awalnya setelah kita klik login.
kita akan kembali seperti awal ya. Ada menu sampel, call, dan lokal. Namun kita langsung aja klik call ya, karena call ini berisi beberapa bahan ajar yang telah kita ambil atau kita tempuh dalam 1 semester berjalan. Jadi langsung otomatis muncul. Nah ini untuk sampel maka 0 ya. Kemudian kita klik aja yang bagian call. Nah ini kita akan muncul beberapa mata kuliah. Sekaligus ini bahan ajar ya. Modulnya. Nah ini adalah administrasi perpajakan, ada perkoperasian, dan itu ada keterangan di paling bawah mengenai jumlah buku yang tersedia dalam mata kuliah yang sudah ditempuh. Ini untuk contohnya itu ada 55 buku, berarti sudah mahasiswa semester akhir ya. Nah setelah kalian klik bagian call, kalian bisa melihat identitas kalian di pojok kiri atas. Itu berisi NIM ya. Nah itu ada NIM kalian, berarti ini adalah aplikasi bahan ajar digital untuk mahasiswa, masing-masing mahasiswa. Jadi bukunya langsung milik kalian sendiri. Nah kalian bisa klik tombol download untuk bisa membacanya secara offline maupun setelah selesai klik download maka akan hilang kolom loading untuk download. Kalian langsung bisa membacanya dengan mengkliknya ya. Seperti tampilan ini, itu kalian bisa mengkliknya. Buku ini bisa dibaca dari sisi online ataupun offline. Jadi walaupun kalian tidak menggunakan paket data, tapi sebelum kalian menggunakan secara offline, kalian unduh dulu. Nah, untuk unduh ini pakai online ya. Jadi harus terjaring dengan data kalian. Ini adalah tampilan untuk online-nya. Kalian bisa klik di menu kanan atas ini untuk pencerahan bagaimana resolusinya. Kalian mau lebih cerah ataupun lebih bagaimana, itu bisa di pengaturan pojok kanan atas. Mengenai pencahayaan dengan mobile kalian ataupun gadget ataupun laptop kalian. Karena ini adalah aplikasi semua perangkat, baik Android, iOS, ataupun semuanya sudah ya, smartphone, gadget, ataupun laptop. Nah ini dalam tutorial online-nya. Nah sekarang kita akan menggunakan bahan ajar digital ini dalam kategori offline. Nah sebelumnya kalian itu harus sudah mendownload atau mengunduh buku atau bahan ajar yang akan dibaca. Nah kita masuk ya, ini sudah saya tampilkan dengan mode tidak ada data ya, tanpa ada data, tidak saya aktifkan, dan kalian bisa langsung masuk ke bagian aplikasinya di bahan ajar digital Universitas Terbuka. Nah kalian tidak perlu mengulangi seperti langkah seperti online tadi untuk mengisi bagian NIM identitas untuk bisa akses ke bahan ajar yang kalian miliki. Namun ini langsung otomatis karena kalian sebelumnya sudah login secara daring ya, secara online. Jadi untuk offline tidak bisa login kembali, langsung klik call karena langsung muncul sudah mata kuliah yang kalian tempuh dan ingin kalian baca secara offline. Nah itu kalian bisa klik lagi psikologi sosialnya, kalian nanti langsung bisa membacanya secara offline. Untuk bahan ajar digital ini itu ya, pojok kiri atas itu offline, tidak ada menu data yang tertransfer masuk, dan kalian bisa untuk mengkoreksi mulai dari awal mengenai jam video ini dibuat, ataupun ini kan sebenarnya screenshotan, jadi saya potong-potong agar memudahkan kalian untuk menganalisa bagaimana tampilan bahan ajar digital UT. Nah, apabila ada pertanyaan silakan kalian sampaikan di kolom komentar ya mengenai bahan ajar digital UT. Bagi kalian yang ingin memiliki aplikasinya, bisa kalian kirim email ke saya ataupun nanti saya akan sertakan link deskripsi untuk unduh aplikasi bahan ajar digital UT versi 2.7. Nah, untuk perlu kalian ketahui, untuk bahan ajar ini bisa digunakan apabila kalian sudah melakukan pembayaran SPP ataupun sudah melakukan pembayaran ya. Apabila belum, maka mata kuliahnya belum muncul atau bahan ajarnya tidak tersedia.
Baiklah, apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar, dan saya ucapkan selamat bagi kalian mahasiswa baru Universitas Terbuka yang sudah berjalan ataupun masuk ke lingkungan Universitas Terbuka, dan bagi kalian yang menantikan paket bahan ajar dikirimkan ke alamat kalian, kalian bisa memanfaatkan bahan ajar digital selama menunggu paket bahan ajar datang. Baiklah, salam mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada.